Kamu pernah punya hari yang sempurna? Cuaca bagus, makanan enak, semua terasa normal. Di Pompei, 24 Agustus tahun 79 Masehi, itu adalah hari seperti itu. Pasar buka, roti dipanggang, anak-anak bermain di jalan. Tidak ada yang tahu itu hari terakhir mereka. Bukan karena perang, bukan karena kelaparan, bukan karena penyakit. Karena gunung di belakang kota itu bangun dari tidurnya. Dan dalam 18 jam, seluruh kota, 20.000 jiwa, lenyap dari peta. Tapi ini bukan cerita tentang bencana. Ini cerita tentang apa yang ditemukan 1.700 tahun kemudian. Dan apa yang ditemukan itu lebih mengganggumu dari ledakannya sendiri. Pompei bukan desa kecil. Ini kota metropolitan Romawi. Lengkap. Ada forum, pusat politik dan perdagangan kota. Ada amfiteater yang menampung 20.000 penonton. Ada termopolium, restoran cepat saji Romawi. Mereka punya sistem air bersih, trotoar yang ditinggikan, rambu lalu lintas dari batu. Ini bukan peradaban primitif. Ini kota yang berfungsi, modern dalam caranya sendiri. Dan di balik kota itu, Gunung Vesuvius berdiri tenang. Selama ratusan tahun tidak meletus. Tanah sekitarnya subur. Warga Pompei tidak takut. Itu kesalahan pertama mereka. Pagi 24 Agustus, ada gempa kecil. Tidak ada yang panik. Siang hari, Vesuvius meledak. Kolom abu menyembur 33 kilometer ke langit. Selama beberapa jam, abu turun seperti salju. Warga mengira mereka punya waktu. Mereka salah. Yang membunuh bukan lava. Lava lambat. Yang membunuh adalah pyroclastic surge. Gelombang gas panas 700 km per jam. Suhu 300 derajat Celcius. Ia datang seperti angin. Dan dalam detik, semua berhenti. Posisi terakhir mereka membeku. Tahun 1748, penggalian dimulai. Dan yang ditemukan mengubah segalanya. Bukan emas, tapi kehidupan sehari-hari yang membeku. Di Termopolium Via dell'Abbondanza, restoran yang ditemukan utuh pada 2020, masih ada sisa makanan. Bebek, babi, ikan, siput, anggur. Menu makan siang dari tahun 79 Masehi. Di sebuah rumah, roti ditemukan masih di dalam oven. Utuh bentuknya, terbakar tapi tidak hancur. Di tembok-tembok kota ada grafiti. Ribuan. Ada lelucon, hutang, coretan nama pacar. Satu tulisan berbunyi, Gaius di sini, dan dia bosan. Yang paling mengganggumu adalah ini. Para penggali menemukan rongga di lapisan abu. Mereka menuang gips cair, dan muncul cetakan tubuh manusia dalam posisi terakhirnya. Pria menutupi wajah, wanita memeluk bayi. Sekelompok orang berkerumun di sudut ruangan. Seorang penjaga rumah masih terikat rantai. Ini bukan karya seni. Ini detik terakhir seseorang. Tahun 2021, ditemukan dua pria di ruangan luar kota. Seorang tuan, pakaiannya mewah. Seorang budak, tulangnya menunjukkan kerja berat. Mereka terperangkap bersama ketika atap runtuh. Dua dunia berbeda, mati di tempat yang sama. Vesuvius tidak membedakan kaya dan miskin. Pompei hilang 1.700 tahun. Sementara dunia berubah total. Kekaisaran runtuh. Abad kegelapan datang. Renaissance lahir. Revolusi industri terjadi. Pompei tidak tahu apapun. Ia hanya menunggu, terkubur dengan roti di oven dan grafiti di tembok. Dan di situ kita melihat diri kita. Kamu beli kopi tadi pagi. Kamu tidak ingat rasanya. Di Pompei ada cangkir yang masih di meja. Pemiliknya tidak sempat menghabiskannya. Gaius pernah merasa hidupnya membosankan. Persis seperti kamu hari ini. Pompei adalah cermin. Ia menunjukkan orang 2000 tahun lalu punya hutang, makanan favorit,
politik yang membuat mereka kesal, dan hari-hari biasa yang terasa tidak penting. Vesuvius masih aktif. Terakhir meletus 1944. 3 juta orang tinggal di zona bahaya sekarang. Ada sistem peringatan. Tapi jika meletus seperti 79 Masehi, waktu evakuasi bisa hanya beberapa jam. Pompei tidak hilang karena lemah. Ia hilang karena alam tidak pernah minta izin. Dan di bawah sana, nama Gaius masih ada di tembok. Masih bosan, masih nyata. Kita yang baru datang. Dan kita juga tidak tahu hari mana yang terakhir.